Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan ASN, kembali lagi dengan saya Tri Rahmadi Eskom, Peranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Benar Meriah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu review aplikasi ASN Digital BKN. Pada part pertama kita membahas tentang aplikasi My ASN. Pada kesempatan ini kita akan membahas fitur kedua, yaitu aplikasi e-kinerja BKN. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan untuk perkembangan channel ini ke depannya, mohon kepada rekan-rekan ASN dukungannya untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Apabila rekan-rekan menganggap video ini bermanfaat, mungkin langsung saja. Inilah tampilan dashboard e-kinerja BKN. Mungkin untuk rekan-rekan yang sudah menggunakan, sudah familiar dengan tampilan ini. Khususnya untuk rekan-rekan yang baru, untuk P3K dan P3K paruh waktu, mungkin juga menggunakan e-kinerja dan menyusun e-kinerja. Jadi di sini ada beberapa fitur untuk dashboard awalnya, yaitu data profil pribadi. Mungkin sebelumnya untuk rekan-rekan mohon maaf, ada beberapa yang harus saya blur ke depannya, karena data pribadi ketika saya upload di YouTube maka akan otomatis dihapus oleh YouTube. Jadi saya mohon maaf untuk NIP, nama, dan lain-lain. Mungkin kedepannya akan saya blur di video tutorial kedepannya. Langsung saja di sini menu pertama, yaitu fitur pertama ada profil. Di profil ini dia menampilkan seluruh data kita. Yang perlu kita soroti atau perlu kita garis bawahi adalah data pribadi kita, baik NIP, nama, dan juga unit kerja. Jadi untuk mengecek apakah UNOR kita sudah sesuai, kita bisa klik di bagian ini. Nah, di saya karena kebetulan kami ada perubahan nomenklatur, yaitu perubahan nama bidang dari bidang mutasi dan kepangkatan menjadi bidang pengadaan, pemberhentian, promosi, dan informasi. Nah, ini kenapa tidak muncul pimpinan? Karena sudah berubah bidangnya. Jadi kami sudah mapping dari bidang lama ke bidang yang baru, jadi RH kepimpinan tetap muncul. Yang perlu dipastikan rekan-rekan yaitu data ini UNOR. Jadi apabila nanti ini belum sesuai, bisa dilakukan sinkron SIASN. Dan apabila sudah disinkron tetapi belum sesuai, maka kita bisa edit di sini. Misalnya saya sudah berubah menjadi bidang pengadaan. Nah, sudah dapat, maka tinggal oke saja. Maka di sini sudah muncul untuk nama kabitnya. Dicek lagi data atasannya yang penting. Apabila sudah, baru kita beralih ke
SKP. Tapi sebelumnya fokus ke sini dulu. Apabila rekan-rekan di bagian ini pimpinannya belum muncul, silahkan disinkron SISN. Apabila sudah disinkron tetapi juga belum muncul, opsi pertama bisa datang ke BKPP atau BKPSDM untuk peremajaan data jabatan atau UNOR-nya, sehingga nanti kedepannya tinggal klik sinkron SISN sudah padan dengan yang ada di SI. Apabila ingin mengedit sendiri, untuk opsi kedua yaitu tinggal edit profil, sesuaikan unit kerjanya, baik itu di subbagian, subbidang, di bidang, di sekretariat atau di dinas, disesuaikan. Setelah ini sudah sinkron, ada pimpinannya sudah muncul sampai ke kepala SKPD-nya, langsung kita ke SKP. Nah, kebetulan saya di sini saya P3K tahun anggaran 2022 dulu untuk TMT 2023. Jadi tetap membuat SKP walau ini 1 bulan. Ini sudah dari WN 2024, 2025 dan 2026. Ketika rekan-rekan yang pertama kali membuat, mungkin kita bisa klik tambah periode. Kemudian kita isi saja. Ini kita contohkan di 2026. Kita isi berarti jika 1 tahun 01/01/2026. Kemudian akhir periodenya di 31 Desember 2026. Pendekatan disesuaikan apakah kualitatif atau kuantitatif. Kebetulan saya kuantitatif. Tinggal klik OK. Kemungkinan ini akan error karena saya sudah membuat yang 2026. Nah, karena SKP sudah periode ini sudah ada. Bagi yang pertama kali membuat SKP, ya seperti langkah itu tadi. Kita anggap ini kita sudah tambah. Ketika sudah tambah periode, maka akan muncul periodenya di sini. Tinggal kita klik detail SKP. Nanti sebelum persetujuan, maka di sini ada tambah RHK. Untuk menambah RHK yang diintervensi pimpinan, silahkan rekan-rekan tambahkan saja, dan tambahkan juga RHK rekan-rekan. Setelah sudah terisi semua, contoh seperti ini, silahkan klik ajukan. Setelah diajukan, nanti tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan. Apabila pimpinan menganggap RHK teman-teman sudah sesuai. Nah, setelah persetujuan, maka akan tampilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, setelah disetujui oleh pimpinan, maka kita masuk ke bagian penilaian. Di bagian penilaian ini, karena kebetulan punya saya sudah saya tambahkan sampai Juni. Mungkin untuk yang pertama kali silahkan ditambahkan periode penilaian, karena kita periode penilaiannya bulanan, nanti di akhir tahun ada nanti final atau tahunan. Untuk yang pertama kali membuat, silahkan nanti tambahkan Januari, oke, tambah, karena saya sudah ada makanya muncul notifikasi. Saya anggap rekan-rekan sudah paham, tinggal tambah nanti Februari sampai nanti di Desember. Kemudian nanti di terakhir yang itu periode final. Setelah muncul periodenya seperti ini, maka kita akan mengisi ke bagian rencana aksi. Mungkin di video tutorial ini ada banyak nanti yang saya blur, karena jika tidak saya blur maka otomatis akan dihapus oleh YouTube, karena YouTube menganggap ini data pribadi tidak boleh dipublis, demikian. Padahal kan memang saya tujuannya untuk tutorial dan edukasi.
Cuman sudah beberapa kali coba banding tetap dihapus, maka ya harus saya blur. Setelah di bagian rencana aksi, silahkan rekan-rekan isi di sini, tambah rencana aksi untuk mencapai rencana hasil kerja rekan-rekan, rencana aksi apa yang rekan-rekan akan lakukan, dan juga isi dengan targetnya disesuaikan dengan RHK rekan-rekan. Setelah diisi rencana aksi, masuk ke pengisian bukti dukung. Nah, di sini yang perlu diisi yaitu bukti dukung. Kita tambah bukti dukung. Nah, karena ini kan sudah melewati deadline-nya, kita tambah, buat nama bukti dukung, kemudian masukkan link Google Drive di mana bukti dukung rekan-rekan yang rekan-rekan upload di Google Drive. Kemudian di sini tambah juga nanti realisasinya. Yang dua ini harus diisi, karena kalau ini tidak diisi nanti pimpinan tidak bisa menilai. Saya anggap sudah paham sampai di sini, tinggal melanjutkan lagi. Yang jelas bukti dukung dan realisasi harus diisi. Setelah itu tinggal menunggu feedback atau penilaian dari pimpinan. Nah, kebetulan punya saya sudah diisi, sudah dinilai oleh pimpinan. Untuk periode selanjutnya tinggal rekan-rekan tambahkan untuk Februari, Maret dan selanjutnya, dan rencana aksinya masih sama seperti yang tadi, bukti dukung juga. Nanti sampai bulan Desember dan terakhir nanti di periode final atau periode tahunan. Mungkin untuk pengisian rencana aksi dan bukti dukung demikian saja. Saya anggap rekan-rekan paham karena sangat simpel. Yang jelas kalau bisa tiap bulan dikerjakan terus agar tidak repot nanti ketika melewati deadline. Nah, setelah ini contoh yang sudah selesai tahun-tahun sebelumnya. Apabila yang PNS, sepertinya kedepannya untuk angka kredit bisa dari sini, dari kinerja BKN. Tinggal kita tunggu saja apakah menggunakan ini. Jadi nanti apabila menggunakan ini, maka untuk pembuatan PAK lebih mudah. Jadi untuk penilai SKP, maka beliau juga nanti yang menyetujui PAK kita. Mungkin untuk angka kredit sendiri nanti akan saya buat videonya terpisah, karena ini di saya karena P3K tidak bisa. Ini khusus untuk yang PNS, nanti tinggal sinkron jabatan SIASN dulu, kemudian tinggal sinkron angka kredit SIASN. Nah, karena saya P3K tidak bisa. Nanti di sini biasanya PNS ada tambah untuk PAK. Yang pertama kali harus diisi memang PAK 2022 atau PAK integrasi. Setelah PAK 2022 memang nanti tinggal PAK konversi, yaitu nilai SKP kita dikonversikan menjadi angka kredit tahunan. Nah, kemudian fitur persetujuan PAK ini biasanya di pimpinan setingkat Kasubag, Kasubit, Kabit. Nah, itu yang ada. Mungkin kalau untuk pegawai biasa tidak ada di sini. Kemudian ini rekap keberatan, ini berfungsi di atasan apabila mungkin kita sebagai pegawai dinilai di bawah ekspektasi, sedangkan kita merasa sudah maksimal melaksanakan, kita bisa mengajukan keberatan dengan penilaian pimpinan. Tapi apabila memang pegawainya yang kinerjanya kurang bagus, ya mau banding pun ya tetap sama juga, karena hak penilaian ada di pimpinan. Demikian saja mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan.
mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini ke depan agar saya lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang lain terkait aplikasi kepegawaian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.